kita bahas ya. Oke. Dari Satgas PPKPT Poli Batam 2026 ya, jadi ada yang harus disampaikan, disosialisasikan untuk semua mahasiswa gitu ya, Poli Batam. Terkait apa gitu ya? Terkait pencegahan dan penanganan kekerasan ya. Jadi ini perlu disampaikan bahwasanya bentuk kekerasan itu seperti apa. Mungkin teman-teman belum paham yang dilakukan, yang maksudnya bercanda gitu ya, itu ternyata bercandanya itu sudah dinilai kekerasan gitu ya. Dan ini ada satuan petugasnya ya, satgasnya ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau melaporkan suatu hal terkait kekerasan, itu juga ada satgasnya. Jadi silakan nanti melaporkan, nanti akan didampingi gitu ya. Oke. Saya sampaikan dulu terkait kekerasan. Di mana kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa. Di garis bawahi apa itu perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik. Jadi bisa fisik secara langsung memukul dan sebagainya, ataupun tanpa kekuatan fisik gitu ya. Dan itu menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual atau psikologis ya, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya ya, termasuk apa ya, psikologinya terganggu gitu ya. Nah, ini dampaknya ini tidak hanya sakit atau karena penderitaan fisik gitu ya, dan seksual, psikologisnya tadi terganggu atau dibully ya, istilahnya ngebully gitu ya. Ini termasuk sebuah kekerasan. Ini dalam Permendikbudristek RI nomor 55 tahun 2024. Dan disampaikan beberapa jenis-jenis kekerasan. Ya, ada kekerasan fisik, saya kira udah paham ya. Sebagaimana yang dimaksud berupa tawuran, penganiayaan, perkelahian ya, eksploitasi ekonomi ya, dan pembunuhan dan atau perbuatan lainnya yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik ya. Ini saya kira udah berwujud gitu ya, nampak kalau dilakukan itu kelihatan sudah ada buktinya langsung gitu ya, ada pukulan, memar ya, dan apa, luka, berdarah dan sebagainya hingga meninggal. Ini udah nampak secara jelas ya. Ini dalam pasal 9 ayat 2 huruf A. Dan kekerasan psikis dalam pasal 10 ayat 2 huruf B menyampaikan ujaran untuk merendahkan, menghina, menakuti dan atau membuat perasaan tidak nyaman. Nah, ini udah tahu dampaknya ya ke psikologi gitu ya. Nah, ini mungkin biasa teman-teman ada kata-kata merendahkan, menghina itu menjadi bahan bercanda gitu ya, tapi ini harus ada pahami gitu ya, ini termasuk kekerasan psikis. Dan pada ayat 1 dapat berupa pengucilan ya, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, termasuk fitnah gitu ya, panggilan yang mengejek gitu ya, intimidasi, teror, perbuatan mempermalukan di depan umum, pemerasan dan atau perbuatan psikis lainnya. Nah, ini yang kalau teman-teman biasa diingatkan orang tua gitu ya, atau gurunya dari sejak SD ya, mungkin sejak TK, SD, SMP, SMA, itu kan saya kira udah diajarkan ya di sekolah, dimana teman-teman nggak boleh menghina gitu ya, memfitnah gitu, mengejek gitu ya, intimidasi, teror dan sebagainya. Itu sebuah ajaran-ajaran yang sudah pernah disampaikan saya kira di waktu sekolah dasar gitu ya, hingga SMA. Nah, ini ada dasar-dasar pasalnya, ayatnya yang sudah disampaikan. Dan perundungan atau bullying gitu ya adalah perilaku penindas atau merundung yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud menyakiti seseorang, baik secara emosional, psikis, fisik atau seksual. Nah, ini di sini udah sangat sering ya teman-teman mendengar ada bullying gitu ya, atau perundungan. Adalah perilaku agresif yang disengaja dan kadang berulang kali dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat terhadap korban yang lebih lemah gitu ya. Tahu ya, biasanya ada circle gitu ya, atau korbannya yang lemah ya,
dianggap apa, sendirian gitu ya, dianggap apa, lemah, kemudian apa, dikerjain dan sebagainya ya, bertujuan untuk menyakiti, menakut-nakuti atau mengendalikan melalui tindakan fisik, verbal, sosial atau cyber gitu ya. Nah, ini bisa secara fisik berdampak langsung gitu ya, verbal kata-kata ya, kemudian sosial tadi termasuk mengucilkan, menghina dan sebagainya gitu ya, atau cyber itu juga secara digital gitu ya. Anda tahu misalkan dengan nomor yang apa ini, nomor yang misterius gitu ya, istilahnya meneror gitu ya. Nah, ini pasti akan tahu bagaimana orang yang meneror, saya kira sudah paham. Kemudian perundungan ini dalam pasal 11 ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf C, merupakan pola perilaku berupa kekerasan fisik. Kemudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf B dan atau kekerasan psikis. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa. Nah, tadi yang dianggap tadi apa? Ada circle-circlean gitu ya, ada yang kawanan yang kuat, kemudian ada lawannya yang lemah gitu ya, ditindas dan sebagainya gitu ya. Selain yang tadi apa, fisik dan juga psikis atau psikologi gitu ya. Contoh perundungan secara kekerasan fisik ya, ini langsung mendorong, memukul, menjegal dan lain-lain. Ini buktinya langsung nampak ya, memar, patah tulang, luka gitu ya, berdarah gitu, atau hingga meninggal tadi ya. Kemudian kekerasan psikis ini dari mengancam, mengejek gitu ya, meneror gitu ya, dan lain-lain ya, baik tadi secara langsung maupun secara cyber atau digital gitu ya. Kemudian dilakukan secara berulang, ini berulang-ulang setiap hari atau seminggu sekali atau pada waktu bertemu gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya nganggur banget gitu, kok apa ngerjain orang gitu ya, kok apa menghina kayak nggak ada kegiatan lain gitu ya. Nah, ini harus teman-teman pahami, kegiatan ini ternyata tidak berguna ya. Nyatanya kuliah ya kuliah benar-benar gitu ya, jangan melakukan hal-hal seperti ini. Dan ada ketimpangan relasi kuasa, ini seperti senior dan junior. Nah, ini kakak tingkat ya dengan adik tingkat, atau kakak tingkatnya mengulang gitu ya, ketemu adik tingkat, atau misalkan adik tingkatnya mengambil mata kuliah yang belum pernah diambil atau di himpunan, nah, himpunan atau di UKM gitu ya, UKM dan sebagainya, kemudian tubuhnya lebih besar, ada anak yang lebih kecil di apa, dirundung terus-terusan dan sebagainya. Kemudian ada kekerasan seksual ya, ini benar-benar ya teman-teman ya, silakan nanti termasuk yang tadi perundungan kemudian kekerasan ini silakan dilaporkan ya, jangan takut. Ini seperti beberapa waktu lalu itu ya, malah di tempat magang, ini malah kalau di tempat magang wah ini malah bermasalahnya nggak cuma di Poltek Batam aja ya, jadi termasuk apa, bermasalah di tempat magang, nama kita jadi jelek ya, bukan hanya nama pribadi ya, tapi nama kampus juga jelek ya. Nah, jadi yang dirugikan banyak. Kalau kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf D berupa kekerasan seksual secara verbal. Nah, ini ucapan gitu ya. Kemudian seksual secara fisik, ini langsung kontak fisik ya. Kemudian kekerasan seksual non fisik. Kemudian kekerasan seksual melalui teknologi informasi dan komunikasi, atau masuk apa ini, apa lewat pesan gitu ya, lewat WhatsApp grup gitu ya. Di grup itu ngirim-ngirim gambar-gambar yang tak senonoh ya, menghina fisiknya gitu ya, ngirim-ngirim gambar yang apa harusnya disensor, itu kan juga termasuk kekerasan gitu ya. Apalagi mengirim secara langsung, wah itu udah nampak siapa yang ngirim, itu akan apa, tidak bisa dipungkiri ya, pasti ketahuan sebenarnya dan pasti bisa dilaporkan. Kemudian kekerasan seksual pertama ada, ini secara deskriptif ya, secara detail ya, secara verbal berupa ucapan lisan yang bernuansa seksual, penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan atau identitas gender korban. Nah, ini langsung ya, saya kira paham.
penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon dan atau siulan bernuansa seksual gitu ya. Nah, niatnya bercanda tapi bercandanya tidak sesuai ya, ini nggak boleh sebenarnya ya. Seperti ini bisa dilaporkan. Kemudian membujuk, menjanjikan atau menawarkan sesuatu kepada korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui korban secara lisan. Atau bisa jadi ini mengancam gitu ya. Nah, dan pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual ya secara verbal. Secara kata-kata gitu ya. Kemudian kekerasan seksual fisik ya melibatkan kontak fisik atau tindakan langsung terhadap tubuh korban. Jadi memperlihatkan alat kelamin ya dengan sengaja tanpa persetujuan korban, kemudian memegang, menyentuh, memeluk, mengusap. Nah, ini biasanya kalau bercanda memeluk itu yang menyentuh itu juga termasuk ya. Nah, ini teman-teman juga mohon yang saya kira udah diajari sejak sekolah dasar gitu ya. Tidak boleh ya. Atau mencium ya, meraba, menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan itu nggak boleh ya. Kemudian membuka pakaian korban tanpa persetujuan, kemudian pemaksaan melakukan transaksi atau kegiatan seksual, percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi gitu ya. Perkosaan ya, termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin, dan pemaksaan atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi, pemaksaan atau memperdayai korban untuk hamil, dan paksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual ya yang melibatkan tindakan fisik dan perbuatan seksual, hingga tindak pidana perdagangan orang untuk eksploitasi seksual. Nah, ini Anda itu sudah dewasa harusnya paham gitu ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ya. Ini semua ada secara detail gitu ya. Dan ini harusnya sudah bisa dipahami teman-teman yang usianya saya kira udah 17 tahun ke atas ya. Kemudian kekerasan seksual non fisik ya, atau non kontak langsung ya, tidak menyentuh korban tetapi menimbulkan dampak seksual atau psikis. Contohnya ini menatap korban dengan nuansa seksual dan atau membuat korban merasa tidak nyaman. Jadi menatap aja udah harus bisa membedakan ya, menatap biasa, menatap seperti ini harus paham Anda, udah besar ya. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi di ruang pribadi ya, di kamar mandi gitu ya, yang intinya pribadi, harus tahu gitu ya. Praktik budaya komunitas warga kampus yang bernuansa kekerasan seksual ini harus paham, nggak boleh gitu ya. Pembiaran terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja, perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual sesuai peraturan perundang-undangan selama tidak berbentuk fisik atau TIK. TIK teknologi informatika ya, dan komunikasi. Nah, teknologi informasi ya, jadi secara tadi media dan sebagainya ya. Kekerasan TIK dilakukan melalui media digital elektronik yang misalkan contohnya pengiriman pesan, lelucon. Nah, ini maksudnya lelucon tapi leluconnya nggak cocok ya, nggak boleh ya, udah besar harusnya paham. Gambar, foto, audio atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban, ini nggak boleh ya. Ini tolong diingatkan ya, bagi mungkin kawannya kelepasan dan sebagainya, itu nggak boleh ya. Mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio visual korban bernuansa seksual tanpa persetujuan, ini nggak boleh. Mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban bernuansa seksual tanpa persetujuan. Kemudian penyebaran informasi terkait tubuh dan atau informasi pribadi korban kemudian bernuansa seksual tanpa persetujuan. Diskriminasi dan intoleransi gitu ya, di dalam pasal 7 ayat 2 huruf E merupakan setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan dan atau pemilihan berdasarkan suku atau etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan,
Afiliasi asalnya dari mana ya, maksudnya afiliasi ini misalkan asalnya dari Batu Aji gitu ya, atau asalnya dari Batam Center gitu ya, Batu Besar dan sebagainya. Ini afiliasi maksudnya ya. Dari Sumatera, dari Jawa, dari manalah pokoknya ya. Ini istilahnya afiliasi. Ideologi, jenis kelamin dan atau kemampuan intelektual, mental, sensorik serta fisik. Nah, ini biasanya apa? Pemilihan dipilih-pilih gitu ya. Mau cari teman pilih-pilih, ini harus dipahami. Nggak boleh dibeda-bedakan intinya gitu ya. Kebijakan yang mengandung kekerasan, kebijakan yang membatasi hak kelompok tertentu berdasarkan gender. Misalkan ya ini ada kebijakan yang boleh ikut kelompok yang laki-laki aja, yang cewek-cewek saja, itu nggak boleh. Agama, hanya agama tertentu, atau yang disabilitas nggak boleh ikut, itu nggak boleh ya. Ini harus paham. Yang menciptakan lingkungan tidak aman. Nah, lanjut, kebijakan yang mengandung kekerasan di pada pasal 14 ayat 1, kebijakan yang mengandung kekerasan sebagaimana yang dimaksud, kebijakan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman dan atau bentuk kebijakan tertulis lainnya. Nah, ini kalau kaitan dengan apa? Kebijakan-kebijakan dalam sebuah organisasi gitu ya. UKM dan sebagainya gitu, saya kira kalau berkegiatan seperti itu udah paham ya. Atau nanti paling tidak Anda sudah belajar, sudah paham. Dan kebijakan tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi himbauan, instruksi dan atau bentuk tindak lainnya. Ini buat aturan atau membuat sebuah kebijakan ya, tapi isinya kekerasan. Kekerasan itu tadi yang sempat disampaikan sebelumnya, yang macam-macam tadi ya. Dan atau yang tidak boleh dilakukan itu jangan lakukan kekerasan, baik berupa fisik, verbal, psikologis ya, seksual dan cyberbullying gitu ya. Cyber tadi melalui media gitu ya. Jangan anggap kekerasan sebuah hal yang wajar ya, atau istilahnya cuma bercanda gitu ya. Dan jangan menyalahkan korban ya. Ini namanya korban kalau terkena sebuah tadi kekerasan, kadang itu apa istilahnya nge-freeze itu ya. Ini harusnya orangnya tidak seperti ini, atau kawan yang bisa dipercaya atau teman dipercaya, kenapa kok seperti ini gitu ya. Korban itu ya harus melaporkan juga ya, nanti tolong teman-teman yang tahu ya dikasih laporan, didampingi temennya gitu ya. Kemudian jangan diam saat melihat kekerasan ya. Ini misalkan kawannya jadi korban ya, dibantu gitu ya. Jangan sebar rumor atau konten tanpa izin, dan jangan victim blaming gitu ya. Kemudian jangan memaksakan atau mengancam. Posting dengan bijak ya, berbicara dengan sopan dan menghargai privasi. Ini bagaimana Anda berkomunikasi, memposting di media sosial dan sebagainya. Ini Anda harusnya udah diajari sejak pendidikan dasar ya. Apalagi teman-teman di tahun 2000, kelahiran tahun 2000-an gitu ya, itu sudah tahu bermedia itu seperti apa, bermedia sosial seperti apa, udah harus paham, sudah harus diajarkan sejak dasar ya, karena dari lahir udah pegang HP biasanya ya, udah sering lihat HP, tayangan dan sebagainya. Yang harus dilakukan yaitu saling menghargai, komunikasi sopan dan hargai perbedaan, kemudian pahami aturan, jadi baca info kampus dan ketahui hak atau kewajiban, kemudian laporkan kekerasan bisa ke dosen wali ya, satuan petugas satgas, dan juga Anda harus mengumpulkan bukti ya, tetap bukti sama saksi gitu ya. Dan juga teman-teman tolong didukung korbannya, kawannya gitu ya, didengarkan dan bantu akses bantuan. Ciptakan lingkungan aman, jaga etika, hindari situasi berisiko ya. Kemudian tegas pada batasan, jadi berani bilang tidak ya. Bijak bermedia sosial, jaga etika dan privasi. Spread good vibes ya, no toxic behavior. Jadi ini kegiatan yang harus dibiasakan sejak kuliah ya. Mungkin dari teman-teman dulu waktu sekolah dasar SD, SMP, SMA belum terlalu paham atau belum terlalu ngeh gitu, atau belum terlalu
nggak penting ini ya. Jadi sekarang harus dipahami, dibiasakan gitu ya. Kenapa? Karena ya di tempat kerja harus membiasakan hal ini juga gitu ya. Terlebih yang teman-teman yang belum bekerja gitu ya, apalagi yang udah kerja gitu ya. Jadi harusnya ada perbedaan nanti teman-teman yang benar-benar berpendidikan ya di kampus yang bisa dari politeknik, universitas itu, dengan teman-teman yang tidak ada pendidikannya sama sekali, tidak ada background pendidikan. Ini harus harus ada bedanya ya teman-teman ya. Apalagi yang di TRPL ini saya kira udah paham bermedia dengan baik itu seperti apa, secara bijak itu harusnya lebih paham. Nah, ini adalah kontak dari Satgas PPKPT ya, Ketsi Boli Batam, di IG-nya, kemudian ada di websitenya, kemudian ada emailnya, kemudian atau telepon ya, atau WhatsApp nanti silakan. Kemudian ada helpdesk ya di helpdesk.pelibatan.ac.id, kemudian ada @satgas_ppkpt@pelibatan.ac.id. Nah, ini juga email juga ya. Ini silakan nanti kalau ada hal dilaporkan. Mahasiswa dan mahasiswi bila mengalami kekerasan atau mengetahui kekerasan bisa menyampaikan ke dosen wali dan menyampaikan ke Satgas PPKPT ya. Nanti kalau dosen walinya masih nggak ngeh gitu atau kurang memperhatikan ya, teman-teman bisa melaporkan juga ke Satgas ya. Dan hormati setiap individu. Kampus yang aman bermula dari sikap menghargai dan stop kekerasan di lingkungan kampus Politeknik Negeri Batam. Wujudkan kampus aman, nyaman, dan inklusif. Nah, karena di sini tadi seperti yang kita sampaikan ya, kita niatnya belajar, menuntut ilmu ya, cari pengalaman pendidikan sebaik mungkin ya. Jangan nganggurnya tuh kayak gitu Pak, nganggur banget sampai bikin keonaran, kekerasan baik fisik maupun psikis, mental dan sebagainya gitu ya. Nah, ini teman-teman harus paham ya. Saya kira ya, kita lanjut ke mata kuliah ya. Nanti juga belum saya sampaikan ke kelas sebelah. Saya kira dari tadi udah saya record ya, bisa buat rekaman untuk kelas sebelah.